Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Mufayanti. Hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada Ibu Nikasi. Tadi saya sudah melakukan anamnesa pada Ibu Susi, dan sekarang saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke bagian genitalia Ibu atau daerah kelamin Ibu. Bagaimana Bu Susi? Lakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Langkah untuk cuci tangan ini, kita kasih sabun. Kemudian kita keringkan, bisa pakai tisu atau pakai handuk. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dari tekanan darah, kemudian suhu, nadi, dan pernapasan. Silakan untuk Ibu dibersihkan daerah ketiaknya sebelah sana. Coba masukin ke dulu. Kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan tekanan darah. Jadi untuk tekanan darah, untuk penyimpanan dari mansetnya, nah ini bisa dibuka atau bajunya bisa dibuka atau tidak, ya. Jadi jaraknya dari pergelangan itu sekitar 2, ya, kita simpan. Maaf ya Bu ya. Kita simpan. Nanti kita tandai di mana mulai dia berdetak, kemudian sampai dia sudah tidak terdengar detakan jantungnya lagi. Itu adalah hasil dari pemeriksaan untuk tekanan darah. Kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan dari nadi. Untuk nadinya, pastikan kita mempunyai jam tangan untuk melihat untuk nadi. Kemudian kita dalam posisi seperti ini, kita lakukan pengukuran pernapasan. Ibu Susi, sekarang saya akan memeriksa daerah muka Ibu. Apakah nanti di muka Ibu ada edema atau tidak? Bisa kita lihat, maaf ya Bu ya. Kita lihat daerah mukanya. Kemudian setelah daerah muka tidak ada udim. Kemudian kita lihat daerah mata. Coba Ibu lihat ke atas.
ya, dari konjungtivanya, dan sekalian kita bisa juga melihat sklera matanya. Ibu Susi, sekarang saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan payudaranya. Ibu apakah bersedia? Iya. Sekarang Ibu buka kancing bajunya, dan kancing bajunya kemudian beranya dibuka, ya. Kemudian posisi tangan Ibu, posisi tangan Ibu diluruskan. Maaf ya Bu, saya akan melihat payudara Ibu. Lihat payudaranya simetris, ya, areolanya menonjol, ya. Kemudian kita suruh Ibu untuk mengangkat, coba angkat tangan Ibu. Pastikan mata kita fokus ke payudara. Apakah ada bagian dari payudara kanan atau kiri yang tidak bersamaan naik ke atas? Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dari yang terjauh dulu, dan anjurkan Ibu untuk mengangkat tangannya. Kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita keluarkan apakah ada ASINnya. Kalau misalnya ada ASINnya, nanti kita anjurkan Ibu untuk mengoleskan ASINnya ke daerah areola. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan yang tangan sebelah kanan sama. Kemudian kita keluarkan, dan nanti Ibu mengoleskan ASI pada daerah areola. Ibu dikencangkan lagi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari involusinya untuk tinggi fundus uterusnya. Sebelumnya kita pastikan bahwa kandung kemihnya kosong. Ibu sudah buang air kecil? Sudah. Kita raba juga, ternyata sudah kandung kemihnya sudah kosong. Kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan involusinya dengan menggunakan tangan kiri. Kita pastikan kita simpan tangan itu di pusat. Posisi ibunya, kakinya ditekuk ya Bu. Ditekuk sepusat. Nanti dia akan setiap hari dia akan turun satu jari. Jadi kita simpan di sini. Kalau misalnya dia 1 hari postpartum, jari kita ada di sini. Berarti ada 1 jari. Ya, 1 jari kita ukur di mana biasanya agak ke sebelah kiri ininya. Kemudian kita lihat masukkan 1 jari. Kalau misalnya ternyata di sini kita simpan 2 jari dan seterusnya. Kemudian kita lakukan pengukuran diastasis rekti, ya. Ibu coba diluruskan. Kemudian kita simpan tangan kita di antara pusat dan simfisis. Kita simpan tangan kita di sini, dan kemudian ibu ini disuruh bangun. Coba Bu bangun. Kalau misalnya ada jari kita yang masuk lebih 2,5, lebih dari 0,5, berarti diastasisnya lebih, ya. Kalau normalnya dia 2,5. Kalau lebih dari itu berarti memang terjadi peradangan yang besar, ya, yang banyak pada saat ibu dia hamil, ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan daerah kaki atau ekstremitas yang bawah, kita lakukan dari yang terjauh, kemudian yang bagian yang dekat sama kita. Yang kita lakukan yang pertama, kita lihat apakah di kaki ada edema atau tidak, ya. Ada edema atau tidak, kita lihat apakah ada kemerahan pada daerah kaki. Kemudian kita lihat daerah di belakang betis di sini, apakah ada varises atau tidak, ya. Tanda kemerahan, ada edema, ada varises, dan ada nyeri tekan pada kaki bisa mengindikasikan terjadinya tromboflebitis pada ibu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kaki yang terdekat pada kita. Kita sama lihat
Kita lihat adakah edema, adakah kemerahan, ya. Kita lihat edema, adakah kemerahan, kemudian ada nyeri tekan atau tidak pada saat kita tekan. Kemudian kita lihat daerah belakang betisnya ini ada varises atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan daerah genitalia. Melakukan pemeriksaan genitalia, kita harus mencuci tangan dulu. Kemudian kita menjelaskan prosedur pemeriksaan genitalia kepada pasien. Ibu Susi, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk daerah kelamin ibu atau daerah genitalia ibu. Apakah ibu masih ya? Ya. Setelah itu kita atur posisi ibu yang senyaman mungkin. Untuk posisinya, posisi dorsal recumbens. Kemudian kita gunakan spoon. Kita lakukan untuk pemeriksaan genitalia. Yang pertama kita lihat dari daerah genitalianya, apakah ada kemerahan, apakah ada edema, apakah ada varises di daerah genitalia. Kemudian kita lihat apakah ada jahitan pada daerah perineumnya. Kemudian kita lihat dari loheanya bagaimana, apakah nanti loheanya rubra, serus sanguinolenta, serosa atau alba. Kita lihat warnanya apakah ada bau atau tidak. Yang tadi untuk jahitannya kita lihat jahitannya ada berapa jahitannya, kondisi jahitannya bagaimana, apakah ada masih basah jahitannya, apa sudah kering, apakah ada infeksi atau tidak. Sudah buang air, biasanya sininya akan kita cukup menggunakan 3 untuk kapas DTT-nya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan genitalia ya ibu ya. Kemudian ibu bisa menggunakan pembalut dan celana dalam ibu. Setelah itu berarti tindakan yang kita lakukan sudah beres. Kita lakukan untuk mencuci tangan kembali setelah kita melakukan semua. Kianlah untuk pemeriksaan fisik pada ibu Nipas. Yang perlu kita ingat yaitu bahwa dalam melakukan tindakan kita harus tetap memperhatikan dari privasi pasien, kemudian dari prinsip pencegahan infeksinya.